Arga, Mama rindu kamu, Nak. Kenapa harus kamu yang pergi? Tapi, kalau itu kamu, kenapa rasanya berbeda? Ketika rindu berubah menjadi teror. Mama, aku nggak akan pernah pergi. Langit sore itu tampak muram, seolah ikut berduka atas tragedi yang menimpa keluarga kecil Maya. Jalanan basah, akibat hujan yang baru saja reda, menjadi saksi bisu kecelakaan tragis yang merenggut nyawa putra sematawayangnya, Arga, yang baru berusia 7 tahun. Mobil yang melaju terlalu kencang di tikungan menghantam tubuh mungil Arga, yang saat itu sedang bermain di trotoar depan rumah mereka. Maya tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Semua terjadi begitu cepat. Kehilangan itu membuat dunianya runtuh. Ia tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Sementara suaminya, Bayu, mencoba tegar meskipun ia sendiri hancur. Namun, apa yang menanti Maya setelah kematian Arga adalah sesuatu yang jauh lebih gelap dan menyeramkan. Awal kejadian aneh. 1 bulan setelah pemakaman, Maya mulai merasakan kehadiran aneh di rumah mereka. Suatu malam, saat ia sedang mencuci piring di dapur, ia mendengar suara tawa kecil yang sangat familiar. Suara itu milik Arga. Maya berhenti mencuci piring dan memandang ke arah lorong yang menuju kamar anaknya. Arga, panggilnya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menyergap. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Mainan Arga yang sudah disimpan di gudang tiba-tiba muncul kembali di ruang tamu. Lampu di kamar Arga menyala sendiri di malam hari. Bahkan, Maya menemukan jejak kaki kecil berlumpur di lantai. Padahal tidak ada siapapun di rumah selain dirinya. Bayangan di kamar. Suatu malam, Maya memutuskan untuk tidur di kamar Arga. Ia merasa bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk merasa dekat dengan putranya lagi. Namun, malam itu menjadi awal dari mimpi buruk yang tak berkesudahan. Saat tengah malam, Maya terbangun oleh suara berisik di pojok kamar. Ia membuka matanya perlahan dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut kamar, berdiri sesosok bayangan kecil. Bentuknya menyerupai anak kecil, tetapi wajahnya tidak jelas. "Arga?" tanya Maya dengan suara parau. Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, lalu perlahan berjalan mendekat. Maya ingin berteriak, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ketika bayangan itu hampir mencapai ranjang, Maya tiba-tiba tersentak bangun. Nafasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi buruk. Namun, bekas jejak kaki kecil yang terlihat di lantai kamar keesokan paginya mengatakan sebaliknya. Teror yang semakin mengerikan. Hari demi hari, teror yang dialami Maya semakin intens. Suatu malam, ia mendengar suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Namun, suara itu terus berlanjut, semakin keras dan cepat. Ketika Maya akhirnya berteriak agar suara itu berhenti, semua lampu di rumah padam. Dalam kegelapan, ia mendengar suara tawa Arga yang bergema di seluruh rumah. Tetapi tawa itu terdengar salah lebih dalam, seperti dicampur dengan suara lain yang menyeramkan. Bayu, yang semakin khawatir dengan kondisi mental Maya, menyarankan untuk mencari bantuan psikolog. Namun, Maya menolak. "Kau tidak mengerti. Itu benar-benar Arga. Dia di sini," katanya dengan putus asa. Bayu akhirnya menyerah. Namun, ia tidak tahu bahwa Maya telah mulai mencari cara untuk bertemu kembali dengan Arga. Maya mulai mencari informasi tentang cara berkomunikasi dengan arwah. Ia menemukan seorang paranormal bernama Bu Ratmi
yang terkenal bisa memanggil roh orang yang telah meninggal. Meskipun skeptis, Maya merasa tidak punya pilihan lain. Arga ingin kembali. Bu Ratmi, saya hanya ingin bicara dengannya. Saya ingin tahu apa yang dia mau, kata Maya dengan suara lirih saat pertemuan pertama mereka. Bu Ratmi memperingatkan Maya bahwa mencoba memanggil arwah adalah hal yang berbahaya. Kadang yang datang bukanlah mereka yang kita cintai. Bisa jadi sesuatu yang lain, katanya. Namun, Maya tidak peduli. Ia bersikeras melakukannya. Ritual itu dilakukan di rumah Maya. Tepat di kamar Arga, Bu Ratmi membawa beberapa benda ritual, termasuk lilin, dupa, dan kain putih. Ia mulai membaca mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Maya. Awalnya, tidak terjadi apa-apa. Namun, saat Bu Ratmi menutup matanya dan terus melantunkan mantra, udara di ruangan menjadi semakin dingin. Tiba-tiba, salah satu lilin padam dan suara langkah kaki kecil terdengar di lorong. Pintu kamar terbuka perlahan, dan Maya melihat bayangan kecil berdiri di ambang pintu. Kali ini, bayangan itu lebih jelas. Itu memang Arga, tetapi wajahnya tampak pucat, dan matanya hitam legam tanpa bola mata. Bu, Mama, panggil bayangan itu dengan suara serak. Maya terisak. Arga, itu kamu. Kamu di sini, Nak. Namun, sebelum bayangan itu menjawab, Bu Ratmi berteriak, "Jangan dekati dia. Itu bukan anakmu." Maya bingung. "Apa maksudmu?" "Itu Arga." Bu Ratmi memegang erat tangan Maya. "Tidak, Maya. Itu bukan anakmu. Itu makhluk lain yang menggunakan wujud Arga untuk menipumu." Bayangan itu tersenyum dingin, lalu tertawa dengan suara yang menggetarkan seluruh ruangan. Ia melangkah maju, dan tubuhnya mulai berubah. Wajahnya memanjang, kulitnya menghitam, dan matanya menyala merah. "Mama, kenapa kamu meninggalkanku?" tanya sosok itu dengan suara yang bergema, penuh kebencian. Maya menangis dan mencoba mendekat. Tetapi Bu Ratmi menariknya mundur. "Dia mencoba mengambilmu. Jangan percaya." Dengan kekuatan terakhirnya, Bu Ratmi berhasil mengusir sosok itu menggunakan mantra pengusiran. Ruangan menjadi sunyi. Tetapi Maya tidak berhenti menangis. Mengapa dia begitu marah? "Dia anakku. Dia pasti kesepian di sana," isaknya. Bu Ratmi memandang Maya dengan tatapan prihatin. "Maya, kau harus tahu kebenarannya. Arga tidak meninggal karena kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang belum kau ceritakan." Maya terdiam. Bayangan masa lalu yang ia coba kubur mulai muncul kembali. Hari itu, Maya sedang kesal karena Arga terus berlari-lari di dekat jalan meskipun sudah diperingatkan. Dalam kemarahannya, ia menarik tangan Arga dengan kasar dan berkata, "Kalau kamu tidak mau dengar, biar saja kamu ditabrak mobil." Tidak lama setelah itu, kecelakaan terjadi. Maya menutupi wajahnya dengan tangan. Ia tidak pernah memaafkan dirinya sendiri atas kata-kata itu. "Aku yang membuatnya pergi. Aku yang menyebabkan kematiannya," bisiknya dengan suara gemetar. Bu Ratmi menghela napas. Makhluk itu muncul karena rasa bersalahmu yang mendalam. Ia menggunakan rasa rindumu untuk masuk ke dalam hidup. Jika kau tidak melepaskan rasa bersalah ini, ia akan kembali lebih kuat. Maya mencoba menerima kenyataan dan berusaha melupakan kejadian itu. Namun, di malam yang sepi, ia mendengar suara tawa kecil lagi. Kali ini lebih dekat. Ketika ia menoleh ke cermin di kamarnya, ia melihat bayangan Arga berdiri di belakangnya. Tersenyum dingin. "Mama, aku akan selalu di sini." Lampu kamar padam dan suara tawa menyeramkan memenuhi ruangan. Pesan moral dari bayangan anak jahanam: pentingnya melepaskan dan berdamai dengan kehilangan. Kehilangan seseorang yang dicintai adalah bagian dari kehidupan. Meskipun menyakitkan, Maya menunjukkan bagaimana rasa rindu yang berlebihan, jika tidak diimbangi dengan penerimaan, dapat menghancurkan kewarasan dan kehidupan seseorang. Kisah ini mengajarkan bahwa melepaskan bukan berarti melupakan, melainkan
cara untuk menghormati kenangan dengan cara yang sehat. Rasa bersalah yang tak terselesaikan bisa menjadi beban berat. Perasaan bersalah yang terus dipendam dapat memperburuk luka emosional. Maya merasa bersalah atas kecelakaan yang menimpa Arga, dan ini menjadi celah bagi rasa takut dan hal-hal di luar logika untuk menguasainya. Penting untuk memaafkan diri sendiri dan mencari dukungan dari orang-orang terdekat. Menghadapi realitas dengan keberanian. Cerita ini menyoroti bahwa ketakutan terbesar seringkali datang dari dalam diri kita sendiri. Maya akhirnya menyadari bahwa ia harus menghadapi kenyataan dan keberanian untuk melawan bayang-bayang di pikirannya. Menghindari masalah hanya akan membuatnya semakin besar dan menakutkan. Kisah ini mengajarkan kita untuk menghadapi kehilangan dengan keberanian, menerima kenyataan, dan mencari cara untuk melanjutkan hidup dengan mengenang mereka yang telah pergi tanpa membiarkan kenangan itu menjadi penghalang untuk masa depan.